Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anindita Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa D1A210183 dari kelas reguler pagi 4A jurusan Farmasi Universitas Al-Ghifari. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Internet of Things atau IoT pada bidang Smart Cities. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Transformasi Digital dengan dosen pengampu Ibu Meiri Akmaradina MPD. Sebelum saya menjelaskan penerapan Internet of Things atau IoT di bidang Smart City, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan Internet of Things atau IoT itu. Dilihat dari katanya, Internet of Things terdiri dari dua kata, yaitu Internet dan Things. Internet adalah sebuah jaringan komputer yang menggunakan protokol-protokol Internet yang digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dalam lingkup tertentu. Sedangkan Things adalah objek-objek dari dunia fisik yang diambil melalui sensor-sensor yang kemudian dikirim melalui Internet. Nah, dari definisi dua kata tersebut, kita bisa gabungkan bahwa Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep saat suatu benda mempunyai teknologi seperti sensor dan software yang memiliki tujuan dalam berkomunikasi, menghubungkan, atau bertukar data menggunakan perangkat lain saat terhubung ke Internet. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, di mana semua hal bisa dilakukan melalui sebuah perangkat teknologi yang terkoneksi secara online ke seluruh penjuru dunia, tentunya memberikan kemudahan akses informasi yang tak terbatas dalam semua bidang. Hal tersebut jika diterapkan di lini kehidupan masyarakat, tentunya juga akan memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Semakin berkembangnya zaman, IoT sudah diterapkan di berbagai bidang, contohnya seperti home automation, smart traffic, smart city, smart malls, retail, smart agriculture, dan smart environment. Nah, seperti yang tertulis di judul tadi, saya di sini hanya akan membahas penerapan IoT di bidang smart city. Nah, tapi apa sih sebenarnya smart city itu dan apa pengaruhnya Internet of Things atau IoT pada smart city? Yuk simak penjelasannya. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, di mana semua hal bisa dilakukan melalui sebuah perangkat teknologi yang terkoneksi secara online ke seluruh penjuru dunia, tentunya memberikan kemudahan akses informasi yang tak terbatas dalam semua bidang. Hal tersebut jika diterapkan di lini kehidupan masyarakat, tentunya juga akan memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Hal inilah yang mendorong kota-kota besar di dunia untuk berpikir dan mewujudkan sebuah kota pintar. Kota pintar yang akan memberikan kemudahan kepada warganya seiring dengan berkembang dan majunya teknologi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas dan kota yang berkelanjutan. Smart City atau kota cerdas adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk mengoptimalkan fungsi kota, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Atau bisa dikatakan Smart City merupakan sebuah konsep pengembangan kota yang berfokus pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi dan kualitas pelayanan kota dalam rangka meningkatkan kualitas hidup warga kota. Sedikitnya ada 3 faktor yang berpengaruh dalam kota cerdas, yaitu cerdas ekonomi, cerdas sosial, dan cerdas lingkungan. Yang selanjutnya ada tujuan pembuatan Smart City. Dalam pembuatannya, Smart City tentunya memiliki tujuan utama yaitu membuat kualitas hidup masyarakat dan mengefisiensikan operasional kota secara maksimal dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut beberapa tujuan khusus Smart City antara lain. Yang pertama, mengurangi penyebab yang merusak lingkungan. Maksudnya adalah meningkatkan keberlanjutan kota dengan mengurangi dampak lingkungan, sehingga penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Contohnya seperti penggunaan transportasi yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang tepat, dan menghemat energi. Yang kedua, meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan. Maksudnya adalah dengan adanya internet pada Smart City, bisa membuat semacam aplikasi atau website yang dapat diakses oleh semua orang. Nah, dalam hal ini pemerintah
pemerintah bisa langsung menanyakan pendapat masyarakat dan meminta masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ke depannya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan kota. Maksudnya adalah dengan menggunakan teknologi pada smart city, pemerintah bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kota seperti penentuan tata kelola transportasi publik, penerangan jalan, pengelolaan sampah, tata kelola air, dan sistem keamanan. Seperti contohnya informasi yang bisa diakses di mana saja tentang rute yang bisa dipilih agar terhindar dari kemacetan. Yang selanjutnya ada konsep smart city. Yang pertama, konsep smart city itu ada smart living. Smart living merupakan dimensi smart city yang menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat berdasarkan 3 elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan pola transportasi untuk mendukung mobilitas. Yang kedua ada smart economy. Smart economy dalam konteks smart city merupakan konsep di mana suatu aktivitas ekonomi dilakukan secara terpadu dan inovatif dalam upaya mewujudkan tujuan kota cerdas. Yang ketiga ada smart people. Smart people adalah indikator landasan dari konsep smart city karena masyarakat adalah subjek dan objek dari pembangunan yang berkelanjutan. Yang keempat ada smart governance. Smart governance diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar serta tata pamong pemerintah daerah yang secara cerdas mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan bisnis proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Yang kelima ada smart mobility. Smart mobility dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan sistem transportasi dengan menggunakan teknologi tinggi berupa teknologi elektronik, komputer, dan telekomunikasi agar dalam penggunaannya dapat memberikan kemudahan dan efisiensi baik itu dari segi waktu, biaya, ataupun tenaga serta ramah lingkungan. Yang terakhir ada smart environment. Smart environment merupakan pengelolaan tata kelola lingkungan dalam pembangunan kota dengan cara cerdas dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya ada penerapan IoT pada smart city. Yang pertama itu manajemen penggunaan sumber daya energi. Penggunaan sumber daya yang terlalu besar bisa dianggap sebagai pemborosan dalam skala nasional. Dalam hal ini, IoT dapat diterapkan untuk bisa mengatur penggunaan sumber daya energi pada sebuah gedung sehingga dapat meminimalisir biaya pengeluaran dan penggunaan sumber daya energi yang dikeluarkan. Yang kedua ada manajemen lalu lintas. Sebuah kota besar juga tidak terlepas dari banyaknya kendaraan yang lalu lalang yang bisa menyebabkan kemacetan atau yang lebih parahnya adalah kecelakaan. Pada hal ini IoT dapat diaplikasikan untuk mengatasi masalah lalu lintas dengan penerapan sensor di setiap titik jalan yang memberikan informasi akurat dan real time tentang keadaan lalu lintas, sehingga memudahkan pengemudi untuk diarahkan ke jalan lain atau kendaraan akan mengubah rutenya sendiri secara otomatis. Selain itu, untuk lampu jalan juga ketika malam lampu jalan bisa otomatis hidup sehingga para pengendara bisa lebih aman ketika melewati sebuah jalan ketika malam hari. Yang ketiga ada keamanan dan privasi. IoT yang telah diterapkan sebagai bagian dari peningkatan keamanan di perkotaan adalah dengan pengawasan melalui video atau CCTV. Pengawasan melalui media tersebut memungkinkan polisi untuk memantau aktivitas dari seluruh kota secara real time. Teknologi ini dapat digunakan untuk membantu menindaklanjuti laporan insiden kejahatan atau melakukan investigasi terhadap orang atau kendaraan yang sedang dalam pencarian. Bahkan di Singapura, negara yang terdekat dengan Indonesia, telah memanfaatkan sensor dan kamera yang terintegrasi dengan IoT untuk memantau kebersihan ruang publik, kepadatan kerumunan, dan pergerakan kendaraan yang terdaftar. Yang terakhir adalah tantangan dalam pembangunan smart city.
Nah, dalam penerapan smart city nyatanya tidak semudah itu ya. Pasti ada beberapa tantangan yang dapat menghambat implementasi dari smart city suatu daerah. Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi kawasan perkotaan adalah meningkatnya urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan dari luar kota atau desa ke kota hingga menyebabkan populasi masyarakat di perkotaan semakin meningkat. Bukan hanya permasalahan populasi saja, namun juga meningkatnya sampah, munculnya kawasan kumuh, angka kriminalitas naik, dan lainnya dapat diawali dengan fenomena urbanisasi. Salah satu untuk mengatasi permasalahan urbanisasi yang ada di kawasan perkotaan adalah dengan penerapan konsep smart city. Tantangan dalam membangun smart city sangat kompleks dan dinamis. Semua pemangku kepentingan harus melihat sebagai proyek infrastruktur jangka panjang sambil menangani kebutuhan mendesak akan solusi jangka pendek untuk menyederhanakan dunia kita yang semakin digital, terhubung, dan kompleks. Memaksimalkan potensi smart city hanya akan datang melalui kepercayaan warga yang dipadukan dengan bisnis dan pemerintah yang mengutamakan keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan. Sebenarnya masih banyak penerapan-penerapan lain dari teknologi IoT ini sudah merupakan tugas kita sebagai generasi muda untuk terus mencari, mengasah, dan mengembangkan bidang IoT ini agar dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan utamanya bangsa dan negara Indonesia ini. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila selama saya menjelaskan masih banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Bye-bye.